Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MUI Kabupaten Cianjur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata mengenai melihat bencana alam dari perspektif hukum dan menghadapi musibah secara Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabat LBH MUI, seperti yang kita ketahui bersama pada tanggal 21 November 2002 yang lalu, kota tercinta tertimpa bencana alam. Oleh karena itu, akibat bencana tersebut mengakibatkan sebagian sahabat-sahabat kita mengalami luka-luka, meninggal dunia, ketiadaan logistik, rumah-rumah tempat tinggal hancur, robohnya masjid, rusaknya sekolah, dan lain sebagainya. Dari persoalan-persoalan tersebut di atas, dalam perspektif hukum, apakah bencana alam itu merupakan peristiwa hukum? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi bencana menurut Islam? Sahabat-sahabat LBH MUI yang dirahmati Allah, dilihat dari suatu penjelasan hukum, menurut Profesor Dr. Sucipto dalam bukunya Ilmu Hukum, peristiwa hukum adalah suatu yang menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensi untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, pertama, peristiwa hukum itu sendiri terdiri atas dari keadaan baik alamiah, kejiwaan maupun sosial. Kedua, kejadian baik keadaan darurat, kelahiran, kematian maupun daluarsa. Ketiga, sikap dalam tindakan hukum, baik itu menuruti peraturan hukum maupun melanggar hukum, baik itu di bidang administrasi negara, tata usaha negara, perdata maupun pidana. Bila kita dilihat dari ketiga hal tersebut, bencana alam termasuk atau force majeure, yaitu merupakan kejadian keadaan yang terjadi di luar kuasa para pihak kepentingan yang dapat juga disebut keadaan darurat. Oleh karena itu, dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, force majeure diatur di dalam pasal 1244 dan pasal 1245 pada bagian mengenai ganti rugi atau dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang menjadi persoalan adalah kita selaku warga negara dalam hal ini, dalam kehidupan bernegara, bagaimana terhadap persoalan itu? Itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang telah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai implementasi pemerintah tersebut dalam menanggulangi bencana alam, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam. Selanjutnya disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Juga lahir Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Serta diikuti pula dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana, serta peraturan daerah
dan berbagai surat keputusan bupati atau wali kota terhadap daerah rawan bencana. Sahabat-sahabat LBH MUI yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana kita menghadapi pasca bencana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis menegaskan seorang muslim tidak akan merugi dalam situasi apapun, sebab keimanannya akan menjadikan semua urusan menjadi baik. Bila kita merujuk kepada keterangan yang disampaikan atau pendapat Ustadz Insan Ansori dalam bukunya Fikih mengenai wabah penyakit, telah menukil suatu hadis Nabi. Beliau bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihal baik itu dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila ditimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, sabar itu baik baginya. Sahabat-sahabat LBH MUI yang dirahmati Allah, ada 4 keutamaan dalam menghadapi bencana. Pertama, bahwa bencana itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian senantiasa menimpa orang beriman pada dirinya, anak, hartanya, hingga bertemu Allah dengan tidak membawa suatu dosa atasnya. Yang kedua, tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya murka Allah. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang terkena bencana yang meninggal. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bagi yang wafat karena bala dan musibah. Karena menderita taun adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis keterangan Al-Bukhari Muslim. Meninggal karena sakit perut adalah syahid, dan meninggal karena tagut juga syahid. Tidaklah seorang pun yang berada di wilayah yang terjangkit taun, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar. Ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan menjangkitnya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya, maka baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, pahala yang tidak terbatas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dari 4 keutamaan tersebut, tentu hikmah di dalam menghadapi bencana ini, pertama dengan kesabaran. Yang kedua, kita percayakan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tadi. Insya Allah dengan sabar kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Tentu di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya ingin meminta maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.